Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Febriana dari jurusan D3 Akuntansi. Saya angkatan 2020, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai komunikasi, atau yang biasa kita sebut dengan communication. Apa itu komunikasi? Secara etimologis atau menurut asal katanya dari bahasa Latin yaitu communicatus, di mana perkataan ini bersumber dari kata komunis yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yang artinya suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi berdasarkan makna tersebut, kita dapat mengetahui bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu informasi atau untuk mengubah sikap dan perilaku, serta memberikan pendapat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya itu, pengertian komunikasi juga sudah banyak didefinisikan oleh banyak orang, yang dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu mengacu pada suatu tindakan oleh satu orang maupun lebih, yang mengirim dan menerima pesan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam konteks tertentu. Artinya, komunikasi ini terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Jika si sumber pesan menyampaikan pesan secara lisan maupun melalui media kepada si penerima pesan, maka si sumber itu akan mendapatkan feedback atau umpan balik dari si penerima pesan tersebut. Model komunikasi. Model komunikasi ini adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model komunikasi juga merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Ini adalah contoh model komunikasi dua arah oleh Bernard Berelson pada tahun 1968. Komunikasi ini digambar dalam bentuk melingkar yang mengartikan bahwa komunikasi model ini akan berlangsung secara terus-menerus. Bisa kita lihat di sini bahwa adanya umpan balik atau feedback dari si sumber dan penerima pesan melalui media. Model komunikasi dua arah dapat juga menjadi model universal komunikasi yang mengandung unsur-unsur dalam setiap tindakan komunikasi seperti adanya unsur-unsur noise atau biasa disebut dengan gangguan dalam komunikasi serta media yang digunakan. Nah, di dalam komunikasi juga terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu lingkungan komunikasi yang terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial psikologis, dan dimensi temporal. Komponen yang kedua yaitu sumber penerima. Di dalam komunikasi, pasti terdapat sumber atau komunikator dan penerima atau komunikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Komponen ketiga yaitu encoding dan decoding. Encoding itu merupakan tindakan menghasilkan pesan, seperti berbicara atau menulis. Sedangkan decoding itu tindakan menerima pesan, seperti mendengarkan atau membaca. Komponen keempat adalah kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi ini mengacu pada suatu tindakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan meningkatkan kompetensi, maka kita akan mempunyai banyak pilihan berperilaku. Semakin banyak kita mengetahui tentang komunikasi, maka semakin tinggi pula kompetensi yang kita miliki. Dan semakin banyak pula pilihan yang kita miliki untuk melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kelima yaitu pesan. Pesan komunikasi memiliki banyak bentuk. Seperti yang kita tahu, pesan itu selalu dalam bentuk verbal atau lisan. Tetapi, pesan juga bisa dilakukan dalam bentuk non-verbal. Contohnya seperti busana yang kita kenakan, cara kita berjalan, berjabat tangan, melambaikan tangan, dan lainnya. Komponen yang keenam yaitu saluran. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Ada saluran suara, yaitu saluran saat melakukan interaksi, yaitu berbicara ataupun mendengarkan. Dan ada saluran visual, yaitu saluran berupa isyarat. Saluran olfaktori berupa penciuman bau atau pancaran, dan saluran taktil yaitu berupa sentuhan. Komponen ketujuh yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik itu dapat berasal dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Nah, komponen yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan ini menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik, psikologis, atau semantik.
Berikut ini merupakan tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu agar menjadi tahu dan memberitahukan. Artinya, kita dapat mengetahui informasi dan memberitahukan informasi kepada banyak orang. Yang kedua yaitu menilai masukan atau input, hasil atau output, atau suatu pola pemikiran. Berupa penilaian misalnya umpan balik, tanggapan atas pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian rencana, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengarahkan atau diarahkan. Misalnya, seorang atasan yang memberikan arahan kepada karyawannya dan karyawan tersebut dapat diarahkan. Yang keempat yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu berupa motivasi, persuasi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mengandung beberapa fungsi insidental atau netral, di mana fungsi ini dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Nah, ini adalah kegunaan mempelajari komunikasi. Menurut Ruben dan Stewart, alasan mempelajari ilmu komunikasi adalah: yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Yang kedua, komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas kompleks. Yang ketiga, komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi efektif. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Yang kelima, komunikasi adalah populer. Komunikasi dalam organisasi. Di dalam organisasi, ada dua komunikasi yang terjadi. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi makro. Komunikasi makro ini terjadi antara organisasi tersebut dengan lingkungannya atau dengan organisasi lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi organisasi mikro. Komunikasi mikro terjadi di dalam organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi, antara atasan dan bawahan, antar para pemimpin, dan antar kelompok kerja atau antar divisi. Next, ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal ialah komunikasi resmi yang menempuh jaringan organisasi struktur formal, di mana informasi ini tampaknya mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga dan jaringannya digolongkan sebagai selentingan. Sedangkan komunikasi informal ialah komunikasi yang menempuh saluran yang sering disebut selentingan, yaitu suatu jaringan yang biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan saluran-saluran resmi. Kemudian ada komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas, upward communication, komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi dapat diartikan bahwa informasi itu mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan komunikasi ke bawah, downward communication, yaitu komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi horizontal dan komunikasi silang. Komunikasi horizontal, komunikasi ini memungkinkan para manajer pada tingkat sama dalam satu organisasi mengkoordinasikan kegiatannya lebih efektif, misalnya rapat staf dan konferensi tatap muka. Sedangkan komunikasi silang yaitu komunikasi yang merupakan penyampaian informasi rekan sejawat yang melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahannya. Komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi tertulis memberi catatan atau referensi permanen, membantu memberikan dokumentasi dari suatu pesan yang disampaikan yang dapat menjadi penting bila pembuktian diperlukan kembali. Komunikasi nonverbal. Terdapat beberapa hal di dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, suara, serta gerak isyarat. Ini adalah 5 kaidah komunikasi. Yang pertama adalah respect. Kaidah pertama dalam berkomunikasi secara efektif yaitu memiliki sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khalayak dan hadirin. Dalam presentasi atau diskusi, kita harus memberikan tanggapan atau kritikan. Maka, lakukanlah dengan penuh respect, sopan, santun, terhadap harga diri dan kebanggaan orang tersebut. Yang kedua, empati. Kaidah kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.
Rasa empati ini akan memberi kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerima pesannya dengan baik. Yang ketiga yaitu audible. Artinya, pesan yang disampaikan dapat didengarkan, dimengerti, dan diterima dengan baik. Yang keempat yaitu clarity. Adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan. Selain pesan itu harus diterima dengan baik, maka pesan itu sendiri haruslah jelas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Yang terakhir adalah humble. Dalam komunikasi yang efektif, humble artinya sikap rendah hati. Sikap ini merupakan sikap untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki. Jika kita rendah hati, tidak sombong dan menganggap diri penting ketika berbicara di depan publik, maka semua orang akan senang dan menghormati kita. Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.